Wah guys, ternyata di pendaftaran Politeknik di Tanah Laut udah ekspansi nih. Iya nih, aku pikir bakal nyaman, taunya malah sebaliknya. Apa ya kira-kira masalahnya? Aku denger sih, ini karena topologinya nggak sesuai. Topologinya ada. Makanya kenapa? Katanya sih topologinya nggak pas, jadinya network protokolnya tuh nggak sesuai. Jadi aksesnya lambat. Nah, kalau gitu gimana ya solusinya? Biar aku tambah nggak bete. Mungkin kita bisa pakai TCP atau IP. Itu kan protokolnya tadi. Benar juga sih. Karena yang kita buat studi kasus dengan menggunakan PPT. Wah bener banget tuh guys. Yuk kita lihat hasil dari solusi kita dalam di perpustakaan Politeknik Negeri Tanah Laut. Kenalkan nama saya Mustika Delvia dan partner saya Kristiana. Saya Bara Sugandi. Jadi ini merupakan analisis dan hasil studi kasus kami dari materi yang sebelumnya, network protokol dan topologi. Jadi kita ngambil implementasi dalam studi kasus kehidupan sehari-hari tentang jaringan komputer di Politeknik Negeri Tanah Laut. Khususnya kita ngambil di perpustakaan. Kita fasilitasi dengan jadi pustaka ini memiliki koneksi buku, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, e-book, e-jurnal, dan database online yang dapat diakses melalui komputer dan perangkat mobil. Di perpustakaan ini juga memberikan layanan peminjaman, referensi, simulasi, katalogisasi, pengembangan koleksi, dan kerjasama antar perpustakaan. Nah, untuk mendukung layanan rancangan ini, kita membutuhkan jaringan komputer yang handal. Jadi kita menggunakan topologi. Topologi jaringan merujuk pada susunan fisik atau logis dari elemen-elemen dalam suatu jaringan komputer, termasuk komputer, perangkat keras, dan koneksi antar perangkat. Pertama, topologi bus. Topologi ini sering digunakan di rumah, kantor, atau sekolah yang memiliki jaringan lokal atau bisa disebutkan yang kecil, sederhana, atau sementara. Terus yang kedua ada topologi star. Topologi ini sering digunakan di jaringan internet, telepon, atau televisi kabel yang padat dan membutuhkan kendala tinggi. Terus yang ketiga ada topologi ring. Topologi ini sering digunakan di jaringan video atau audio yang membutuhkan performa tinggi dan bandwidth yang sangat besar. Yang ketiga ada topologi bus. Topologi ini sering digunakan di IoT atau Internet of Things seperti lampu, kunci, pintu, alarm, dan termostat. Terus yang keempat ada topologi hybrid. Topologi ini sering digunakan di jaringan yang kompleks dan besar. Misalnya, Anda dapat menghubungkan jaringan LAN di kantor Anda dengan jaringan WAN atau bisa disebut wide area network. Dan network protokol, yang dimana network protokol adalah jaringan komputer pada perangkat aturan dan prosedur yang digunakan untuk mengatur komunikasi dan pertukaran data antara perangkat di dalam suatu jaringan. Ada Hypertext Transfer Protocol itu mengakses halaman web melalui browser seperti perpustakaan. Terus ada PDP itu menugaskan file pada komputer seperti saat Anda mengunduh atau mengunggah dokumen gambar atau video. Terus SMTP mengirim dan menerima file seperti saat Anda menggunakan email, Yahoo, atau Outlook. Terus TCP atau IP mengirim dan menerima data dalam paket melalui internet. Seperti Anda melakukan login jarak jauh, email, atau mengakses file sistem segel dari jarak jauh. Oke, alasan kenapa kita menggunakan topologi bintang dan network protokol TCP atau IP. Yang pertama adalah topologi bintang memudahkan instalasi, konfigurasi, dan perawatan jaringan. Jadi bisa jangka panjang dan hanya memerlukan satu kabel untuk setiap perangkat.
yang pakai data yang dikirim oleh perangkat yang berbeda. Kemudian alasan ketiga yaitu meningkatkan keamanan jaringan karena setiap perangkat memiliki jalur komunikasi yang terpisah dan dapat diisolasi jika terjadi masalah. Jadi tidak ada masalah kayak tabrakan data. Kemudian di alasan keempat mengenai network protokol GPI, mungkin kan perpustakaan untuk menghubungkan dengan internet sehingga apa rancangan layanan yang kita rancang tadi tentang e-book, jurnal itu bisa diakses dan bisa disediakan. Terus alasan kelima itu memungkinkan perpustakaan untuk berkomunikasi dengan perpustakaan lain, jadi gak hanya perpustakaan di kampus kita aja, sehingga dapat melakukan kerjasama perpustakaan dan memperluas referensi lagi. Terima kasih sudah menyaksikan. Nah, itu guys solusi cerdasnya. Semoga bisa diimplementasikan di kampus kita di perpustakaan Politeknik Negeri Tanah Lot. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Bye.